Ya, mari kita saksikan bersama video dari inovasi peduli PNS dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare. Inovasi peduli PNS dihadirkan sebagai bentuk komitmen dan kepedulian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam menumbuhkan sikap empati serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pegawai negeri sipil tanpa terkecuali, termasuk pegawai yang akan memasuki usia pensiun. Berdasarkan data tahun 2020 dari 91 PNS yang memasuki batas usia pensiun, ditemukan 44 orang pegawai yang menggunakan jasa calo dalam proses pengurusan administrasi kepegawaian. Belum lagi tidak siapnya mereka menghadapi masa pensiun. Lahirnya inovasi peduli PNS yang dihadirkan BKPSDM Kota Parepare ini bertujuan untuk menghilangkan jasa calo dalam pengurusan layanan administrasi kepegawaian. Selain memberikan kemudahan dan meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian, menambah pengetahuan pegawai negeri sipil melalui pemberian pembekalan baik PNS yang akan pensiun maupun PNS aktif, serta meminimalisir pegawai negeri sipil yang sudah tidak memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi karena sakit. Keseluruhan proses pelaksanaan inovasi peduli PNS memiliki keunikan tersendiri. Ada 5 fitur layanan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi para pegawai negeri sipil dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah pemberian kemudahan layanan administrasi kepegawaian melalui sistem mendatangi langsung pegawai yang bersangkutan. Melayani kepengurusan pensiun mulai proses awal sampai dengan akhir yang berorientasi dengan kepuasan ASN. Yang kedua, monitoring tim Satgas BKPSDMD ke PNS yang sakit dan sudah tidak produktif karena sakit untuk mendapatkan pembinaan, pendampingan terkait status kepegawaiannya. PNS yang sudah tidak produktif karena sakit dan telah dibuktikan dengan pengujian tim kesehatan pemerintah akan diusulkan untuk pensiun dini agar diberhentikan. Dan PNS tersebut tetap mendapatkan hak-hak pensiunnya sehingga tidak dirugikan. Ketiga, pemberian pelayanan administrasi kepegawaian sampai tuntas, di mana tim Satgas mengunjungi langsung keluarga PNS yang meninggal dunia untuk membantu pengurusan SK pensiun, sekaligus memberikan semangat dan motivasi untuk keluarga yang ditinggalkan. Keempat, pelayanan Satgas prosesi persemayaman bagi anggota Korpri yang meninggal dunia. PNS dan pensiun yang meninggal dunia akan dilakukan upacara persemayaman dan layanan pemandian jenazah serta pengantaran jenazah sampai ke liang lahat oleh tim Satgas BKPSDM. Dan kelima, pembekalan wirausaha bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun agar tidak mengalami post power syndrome. Ini berupa pembekalan wirausaha pasca pensiun serta menumbuhkan jiwa kemandirian. Ada yang diberikan secara gratis. Pembeli tolong belajar. Merasa sangat terbantu Badan Kepegawaian Parepare karena waktu saya berbuka banyak sekali bantuan. Yang terhormat tim panelis Kompetisi inovasi Menhan Publik, yang kami hormati Kepala BKPSDM dan Organisasi Sekretaris Kominfo Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Parepare adalah salah satu instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepegawaian secara prima kepada semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali, juga termasuk kepada PNS yang akan memasuki usia pensiun. Dalam melakukan pelayanan ini kami terkendala ada fenomena pegawai negeri sipil masih menggunakan jasa calo dalam pengurusan kepegawaian, kemudian pengurusan berkas pegawai masih melewati banyak pintu, kemudian belum terinventarisirnya pegawai negeri sipil yang sakit, kemudian belum siapnya pegawai negeri sipil memasuki usia. Dengan adanya gap tersebut, membuat kami melakukan suatu inovasi yang kami sebut peduli PNS, yaitu program edukasi dan layanan administrasi pegawai negeri sipil. Tujuan meningkatkan jasa calo
menghilangkan jasa salon, memberikan kemudahan berupa pengetahuan, memberikan kemudahan konsultasi dan memberikan pelayanan persemayaman bagi dalam implementasi inovasi peduli PNS yang kami lakukan. Yang pertama yaitu untuk PNS dalam memasuki usia pensiun, kami sudah memberikan dari awal pembekalan untuk persiapan memasuki usia pensiun dan kewirausahaan pada tahap awal 1 tahun sebelum DUP dan kemudian berlanjut 3 tahun sebelum DUP, dan bukan hanya kepada pegawai negeri sipil yang akan masuk ke DUP tetapi juga kepada PNS aktif mulai lebih awal mempersiapkan diri pensiun lebih awal. Kemudian untuk pegawai negeri sipil kami yang meninggal, kami berikan pelayanan persemayaman dengan bantuan kapan, kemudian memandikan mayat, mengantar jenazah sampai ke liang kubur dengan memakai mobil ambulan dari KPSDM di Kota Parepare. Kemudian 1 atau 2 hari setelah PNS kami meninggal, kami berikan lagi layanan berkunjung ke rumah yang bersangkutan, mendatangi keluarga yang meninggalkan, proses administrasi kepegawaian dengan harapan keluarga pegawai yang ditinggalkan dapat menerima sebuah langkah lebih awal. Kemudian setelah itu kami melakukan pelayanan sampai tuntas sampai kami meyakini bahwa keluarga yang ditinggalkan menerima gaji pensiun atau janda itu. Kemudian yang selanjutnya untuk PNS yang sakit juga kami datangkan inventarisir dengan harapan PNS kami yang sakit dan menggunakan aset SDM yang harus kami jaga. Kami berikan motivasi agar dia melakukan pekerjaan dengan baik dan lancar. Kemudian jika dia dalam keadaan sakit dan harus melakukan pemberhentian, kami langsung bantu lakukan pengurusan dengan pensiun dengan tetap mendapatkan hak. Kemudian stakeholder yang kami bantu adalah Dukcapil, jadi memberikan pada saat kematian pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian kami melakukan kerjasama juga dalam waktu dekat dengan PT Taspen dan Bank Mandiri. Taspen karena Bank Mandiri adalah bank dari Taspen dan semua keperluan semua SKPD kami merupakan menjadikan penghubung buat kami. Kemudian dari dampak inovasi untuk PNS yang telah kami lakukan kurang lebih 2 tahun. Yang pertama, karena kami menginginkan tren atau menjalankan jasa usaha dalam pengurusan administrasi pensiun, itu terlihat bahwa tren jumlah pegawai negeri sipil yang menggunakan jasa calon dalam urusan pensiun dari 2020 48,35% itu turun menjadi 16% dan akhirnya di tahun 2022 dari Januari sampai Maret kami ketahui bahwa jumlah PNS yang pensiun di 2022 itu 41, yang meninggal 3, semuanya sekarang sudah melalui pengurusan maka dan tidak memakai jasa calon lagi. Kemudian akhirnya kami mendapatkan tren peningkatan indeks kepuasan apartemen negara meningkat dari 69,75 menjadi 83,5%, peningkatannya sebesar 13,3%. Kemudian dari tidak inventarisirnya PNS yang tidak berhasil proses pemberhentiannya dari data yang tidak tersedia, jadi kami mengatakan bahwa ada 10 orang yang PNS kan dalam keadaan sakit dan bisa dilakukan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil yang telah mendapatkan hak-hak pensiun atau dilakukan kemudian pelayanan administrasi kepegawaian PNS dilakukan banyak pihak. Kemudian sekarang hanya melalui satu tim saja. Kemudian dari situ juga kami mendapatkan indeks profesional ASN itu meningkat dari 41,72% meningkat menjadi 52,41%. Kemudian predikat nilai sistem merit kami juga meningkat di tahun dari 75,5% menjadi 261 meningkat sampai 185,5%. Kemudian dapat kami sampaikan juga dari inovasi penduduk PNS kami mendapatkan apresiasi juga dampak dari program ini. Kami mendapatkan apresiasi dari DKN Award untuk PKPSDM Parepare mendapatkan kategori terbaik pertama untuk implementasi kinerja, kemudian mendapatkan kategori kedua untuk implementasi proses perencanaan pengangkatan dan pensiun. Kemudian inovasi penduduk PNS juga sudah diraih oleh tingkat kota Parepare dengan juara pertama.
keberlanjutan inovasi pegawai negeri sipil ini sudah tertuang dalam kebijakan dokumen RPJMD yang diturunkan oleh dokumen dasar dan kepegawaian, kemudian regulasi juga sudah tertuangkan untuk peraturan wali kota 2017 tentang pelayanan kepada anggota Kopri yang kemudian inovasi program edukasi dan inovasi program edukasi dan dalam waktu dekat melakukan rancangan untuk kerjasama dengan Taspen dan mendiri kami yakin bahwa semua BKPSDM Kabupaten Transfer Inovasi Kalimantan karena sifatnya mudah, sederhana dan inovasi ini membantu dan meningkatkan kepercayaan publik dan juga menciptakan hubungan komunis antara organisasi dan teman-teman kerja. Terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Bapak Asisten Administrasi selaku PLT dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri, Bapak Ibu hadirin peserta yang pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua bagaimana inovasi ini bisa terus jalan dan bagaimana inovasi ini terus dapat membantu fungsi dan tugas BKPSDM selaku unit yang mengelola urusan kepegawaian di daerah. Kita menyadari bahwa inovasi ini menjadi sebuah hal yang mutlak harus kita lakukan demi memberikan layanan yang terbaik bagi ASN kita yang ada di Parepare. Yang kedua, untuk menjamin ini tadi tentu saja bukan hal yang mudah. Yang pertama yang kami dorong kepada teman-teman di BKPSDM adalah bagaimana inovasi ini menjadi sebuah culture atau budaya kerja kita, di mana budaya memberikan layanan kepada ASN ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Tentu saja tidak mudah untuk mengajar, tidak mudah untuk membangun kepercayaan, tidak mudah untuk membangun mindset. Salah satu hal yang kita dorong kepada teman-teman selain menerapkan budaya kerja, kami juga membangun bagaimana supaya tim ini solid. Salah satunya adalah dengan cara mengajak mereka untuk bermain dengan model outbound, di mana di situ diarahkan untuk membangun kebersamaan. Jadi tim manajemen sehingga teman-teman bisa merasa bahwa ini bagian dari usaha dan kerja kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, yang bisa saya tambahkan adalah untuk memberikan kepastian bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu saja mereka harus menjalankannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Saya kira ini yang kami bisa sampaikan kepada Dewan Juri sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Kita sapa terlebih dahulu yang bergabung melalui Zoom meeting. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ibu Sumarni. Ya, pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Ya. Baik, kita terlebih dahulu ke Ibu Sumarni. Silakan Ibu. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan pertama pagi ini yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk pemaparan dari Ibu Inovator terkait inovasi peduli PNS ini. Ya, saya mengapresiasi ya inovasinya sangat
bagus karena ini terkait bagaimana melihat kesejahteraan atau ya kesiapan ASN memasuki masa pensiunnya ya. Ini sangat diapresiasi sekali ya. Hal pertama yang ingin saya bagaimana? Bisa ditambah volume suaranya Ibu? Volume suaranya Ibu? Oke, iya, saya teriak ya. Ya, langsung saja ya, terima kasih. Langsung saja untuk poin pertama saya komentari ya. Pertama mungkin terkait tampilan dulu ya, karena ini salah satu poin yang menjadi penilaian bagi tim panel ya. Tampilan ya, jadi mungkin masukan untuk Ibu inovator dan inovator selanjutnya bahwa pada saat mempresentasikan itu harus lebih fokus ke audiens ya, jangan lebih banyak fokus ke slide-nya, karena slide kita sudah sama-sama melihat, jadi fokus saja ke penjelasannya. Harapannya jika ini sudah dipersiapkan, harusnya tidak perlu lagi membacakan slide, tapi lebih ke pengembangan dari poin-poinnya. Makanya PowerPoint itu harusnya adalah berisi poin-poin saja, jangan kalimat-kalimat panjang, karena ini akan memicu Bapak Ibu untuk selalu melihat ke slide. Ya, itu saja dari tampilan. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa selama ini layanan yang diberikan kepada ASN yang akan pensiun sebelum ada inovasi ini. Apakah memang tidak ada layanan-layanan seperti itu, baru ada ketika inovasi ini dilaksanakan, atau seperti apa? Ini pertanyaan ini tujuannya untuk mengetahui bahwa ini memang betul-betul hal baru atau inovasi. Karena jika sebelum inovasi ini kegiatan serupa itu memang sudah berjalan, nah bisa jadi ini sebenarnya adalah aktivitas rutin atau memang tupoksinya ibu bapak gitu. Tapi kalau misalnya baru setelah ada inovasi ini kemudian kegiatan-kegiatan itu ada, mungkin kita baru bisa sebut itu inovasi. Ataupun kalau misalnya memang kegiatannya ada tapi ada perlakuan yang berbeda, ada hal-hal baru, gebrakan baru, nah itu bisa kita menemukan sisi inovasinya di situ. Ya Bu, ya. Kalau dari saya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar, silahkan Pak. Ke Pak Ahmar, silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, ini adalah inovasi yang menurut saya cukup bagus. Mengapa? Karena jujur saya baru temukan ada semacam kepedulian kepada saudara-saudara kita yang akan memasuki masa pensiun. Selama ini mungkin mereka dibiarkan bergejolak batinnya secara sendiri, mengalami sendiri. Yang saya mau tahu di sini apakah ada semacam survei yang sebelumnya karena kan ini orang yang mau pensiun ini kita tidak tahu kondisi batinnya seperti apa. Nah seharusnya sebelum inovasi ini lahir kita harus tahu dulu apa yang paling mencemaskan, apa yang paling mencemaskan, apa yang paling mereka pikirkan oleh ASN menjelang masa pensiun. Tidak gampang ini. Kalau orang sudah mengabdi 20 atau 30 tahun lebih, lalu dia akan tiba-tiba tidak punya pekerjaan, atau ada yang cepat karena mungkin masa kepegawaiannya lebih lambat ya, sehingga hanya bisa mungkin berkarir 20 tahun, lalu mereka tidak siap.
kondisi kalau saya lihat ini lebih banyak ke soal administrasi, mungkin bagus ke soal lain. Jadi masalahnya itu adalah misalnya ditanya ini orang pensiun kira-kira apa yang dicemaskan ketika nanti pensiun, ketika dia memasuki masa pensiun, memasuki masa lansia, apa yang paling dicemaskan? Kehilangan pekerjaan, post power syndrome, apalagi kalau pernah menduduki jabatan, post power syndrome itu pasti ada mereka rasakan. Dan kalau ini bisa ditangani psikologisnya, boleh jadi jujur ada jadi sakit setelah pensiun. Dia jadi sakit setelah pensiun. Faktor psikologis tidak siap. Begitu dia misalnya pernah menjadi kepala dinas, pernah menjadi eselon 3, lalu dia pensiun, kembali ke masyarakat, dia merasa powernya sudah tidak ada dan itu memicu penyakit. Nah ini harus dikelola dari sisi psikologis dan bukan soal administrasinya doang. Itu satu menurut saya kalau ini mau dibuat keunikannya lagi. Karena di ujung dari inovasi ini ada unsur kemandirian. Nah, paling bagus lagi kalau ketika dia pensiun, dia bisa mandiri dengan misalnya membuka usaha atau sebagainya. Karena mungkin gaji pensiunnya tidak cukup karena ketika dia pensiun orang kan turun pendapatannya jadi sisa 50%. Untuk kalau suami istri pegawai PNS, kalau tidak ada anak mau sekolah, ada mau dibiayai, jadi mereka dibuat mandiri. Nah, saya belum lihat kemandiriannya dalam hal apa? Apakah mereka sekian persen setelah dikasih berjalan, ada yang berhasil membuka usaha, mungkin sebelum mereka pensiun mereka diberi pelatihan usaha. Pelatihan usaha misalnya, minatnya, bakatnya, mau dikembangkan setelah pensiun, itu dikasih. Karena tadi saya ada buku dibagikan di video, mungkin buku tentang motivasi ya, tapi penting harus ada program bagi seluruh ASN yang mau pensiun supaya dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan berusaha, tergantung nanti minatnya apa. Kemudian saya mau ke judulnya. Ini peduli PNS. Mungkin saya tidak tahu yang manakah istilah yang baku digunakan sekarang, ASN atau PNS. Yang mohon ini karena kalau di mana-mana sekarang orang menggunakan ASN, aparatur sipil negara itu menurut PNS ya. Kalau dulu PNS ya. Nah kemudian perusahaan layanan administrasi. Inovasi ini perusahaan layanan administrasi itu hanya sampai pada lingkup kota BKD Parepare. Apakah cuma sampai di situ? Apakah tidak ada tindak lanjut ketika berkas itu dikirim ke provinsi, ke BAKN atau ke Aspen misalnya? Apakah tidak ada layanan sampai ke sana? Atau hanya sampai pada saat berkas selesai di kabupaten dikirim ke provinsi, sudah tidak ada lagi kepedulian di situ. Makanya saya lebih cenderung menambahkan judulnya ini publikasi ASN atau publikasi PNS, karena di situ ada unsur empati di dalamnya. Kemudian di tujuan. Saya tidak melihat di tujuan tersirat kalimat yang membuat PNS menjadi mandiri. Karena tadi aku lihat ada di video tujuannya adalah membuat PNS setelah ini berupaya untuk mandiri. Tidak ada pekerjaan. Jadi begitu dia keluar mungkin sudah ada usaha-usaha jual barang campuran atau usaha-usaha apa, atau bahkan sebelum suatu tahun atau 2 tahun sebelum dia pensiun dia sudah persiapkan itu. Nah ini bagus sekali. Ini paling bagus sekali kalau bisa menurut saya inovasi ini kalau bisa masuk ke hal-hal seperti itu. Jadi bukan cuma soal layanan administrasi kok, tetapi bagaimana mempersiapkan ASN pensiun, karena orang pensiun dalam usia 58 tahun, kalau di kami di swasta itu masih bisa berkarya. Kata Mahathir Muhammad umur 90 tahun dia masih berkarya. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti karena itu akan
akan semakin cepat jalan kematian Makanya dia harus dibuatkan usaha supaya dia tidak stres. Karena dikode-kode misalnya. Ya, saya kira itu saja dulu masukan dari saya. Jadi mohon kalau bisa disurvei dulu itu ASN apa yang paling membuat mereka stres masuk menjadi masalah di sini, apa yang paling mereka cemaskan apa yang paling mereka cemaskan ketika akan memasuki masa pensiun, itu basisnya permasalahan juga. Selain soal layanan administrasinya, kadang-kadang diuruskan oleh tidak melihat dari sisi psikologisnya tidak ada tergambar di dalam lebih kepada soal administrasi. Padahal ada kepedulian, ada empati di situ. Artinya itu ya, kita harus tahu apa perasaannya, apa yang membuat dia stres. Nah, dari situ basisnya kita buat dia pensiun. Dia tidak kena bos power syndrome. Aktivitas yang membuat dia seolah-olah masih tetap bekerja, walaupun saya kira itu masukan. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Silahkan Pak. Ya, makasih saya. Saya membaca proposalnya, tetapi lebih bagus tadi pada saat dijelaskan. Artinya kita bisa lebih mengerti setelah melihat penjelasan. Artinya masih ada PR di proposal yang harus kita perbaiki. Nah, inovasi ini memang sangat membantu pastinya tentunya bagi ASN. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya itu sudah tidak di BKSDM lagi misalnya, apakah ini Ibu yakin masih bisa berkelanjutan? Karena banyak inovasi itu berakhir setelah kompetisi. Nah, silakan mungkin Ibu bisa langsung nanti dijawab atau kapan. Terima kasih, Bu. Ya, boleh. Ya, boleh mungkin langsung dijawab, Pak. Silakan. Terima kasih. Langsung saya jawab. Perbedaan inovasi sebelum dan sudah. Sebelum adanya inovasi PNS itu PNS yang memasuki usia pensiun itu mengurusnya SKP SDM, setelah itu mengurus SKP gaji Badan Keuangan, selanjutnya transfer ke departemen. Kalau ada perusahaan yang salah berbolak-balik ke setelah adanya inovasi dia cukup kantor pusat SDM karena kami mendatangi rumahnya kami bantu pengurusan hanya di sana kami yang membantu pengurusannya dari keuangan dan kami membantu sampai ke pasmen sampai ke semua hak pegawainya. Itu yang pertama. Yang sebenarnya kalau survei kami sudah lakukan beberapa PNS kami tanya kecemasan yang membuat dia takut beberapa beberapa itu sudah kami di tahun 2021 kami sudah melakukan kewirausahaannya semua PNS kami yang 1 tahun dalam waktu dekat untuk 3 tahun sebelum 3 tahun sebelum kemudian kami juga sedang menjajaki kerjasama dengan Mendikbud Taspen atas kesepakatan dengan kami melakukan survei yang mampu terukur itu sampai ke tingkat pusatnya dan persetujuan dengan menyatakan persetujuan dengan MOU dengan Bapak Wali Kota. Kami sudah memulai Pak dalam waktu 5 bulan ini sudah melakukan pelatihan kewirausahaan antara PT Taspen, BKSDM, kemudian dengan orang-orang yang digunakan untuk pelatihan wirausaha baik itu pelatihan wirausaha melalui dari bukan juga wirausaha secara daring dan sebagainya. Waktunya telah habis. Ya, kita beri aplaus inovasi peduli PNS dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare. Izin Pak, karena waktu tadi pertanyaan boleh saya lanjutkan sedikit saja. Karena masalah keberlanjutan inovasi. Saya bisa jelaskan sedikit saja. Keberlanjutan inovasi Pak ini dekat saja Ibu ya. Buat semua yang keberlanjutan inovasi. Bagaimana kalau saya pindah ke Mendikbud SDM? Kami berajak Pak inovasi peduli PNS itu kami mulai dari BKPSN, BKPSDMD dengan tagline-nya Nawaitu Pak. Nawaitu melayani dengan niat dan Nawaitu itu juga merupakan singkatan dari pelayanan pegawai terpadu. Kami mulai inovasi PNS ini hampir 2 tahun dan peduli inovasi itu tidak
mendapat honor, tetapi dengan niat nawaitunya yang baik, ketulusan semua mendatangi dan bersifat, dan kami mendapatkan Pak nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Kami mendapatkan tim pendukung PNS itu mendapatkan membuat orang bahagia dan menghargai PNS kami yang menghargai PNS kami yang tidak bisa di luar, tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Kami persilahkan untuk inovator kita meninggalkan tempat. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami pemerintah Kota Parepare.